Aku guys, selamat pagi guys. Sekarang kita sudah ada di Jalan Sernaro bersama Kakak Konan. Kita mau kemana hari ini? Kita mau cari segar-segar. Kita mau cari yang segar-segar. Penasaran kan kayak mana? Ini sebenarnya kita geraknya harusnya jam 8, tapi biasanya kami cowok-cowok biasanya tidak suka bangun kepagian ya. Bukan kami kesiangan, tapi memang nggak mau kepagian aja ya. Kita akan mengendarai sepeda motor karena pickupnya mau dipakai. Kita mau cari yang segar-segar di cuaca cerah seperti ini. Hah? Ih, kipu dia. Penasaran nengok di YouTube-nya aja nanti ya. Yuk guys, kita akan jalan-jalan bersama Kakak Konan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bye Marsi. Mari kita pergi ke sebuah spot wisata darat atau land tour yang ada di Labuan Bajo. Nah, ini wisatanya bagus nih guys. Jadi teman-teman, Bang Jo mau ngasih saran kalau misalnya buat teman-teman sudah ke Labuan Bajo ya, terutama sudah trip sailing 3 hari 2 malam atau belum sailing 3 hari 2 malam, ini sangat recommended sekali untuk teman-teman jelajahi ya tempat spot wisata ini ya. Jadi yang kemana-mana tunggu aja ya. Ini adalah lampu merah terpanjang termalas yang pernah kita lalui ya Kak. Ini Kak Konan mukanya sampai kayak di mana nih lokasinya Kak Konan? Ini di Simpang 4 mau ke Marombok deh pokoknya ya. ya itu sudah. Panas Kakak? Udah Panas gak cerah makanya kita kebakar. oh kebakar. Gak pakai jaket lagi dua-duanya. Gak denger gak denger? Yang penting Devi yang sejuk-sejuk. Kafe belakang ya. Wah, ini jalannya beneran kayak gini ya Kak Konan? Hai, semoga dengan perjalanan gini worth it lah lihat air terjunnya ya. Iya. Turun dengan jalan kayak gini. Mau terbang lagi nih. Mau terbang lagi nih motor. Ya, terpaksa berhenti. Bisa. Permisi. Ya, terima kasih. Permisi ya. Ya. Kakimu nyangkut ya? Permisi ya, maaf. Serem. Tiba-tiba diseruduk. Kalau tiba-tiba diseruduk, ya nggak balik modal. Cucarami 2 km lagi. Parkir di sini Cincarami harus. Parkir di sini. Ini kalau nggak worth it awas sampean ya. Ini pantat udah mulai pegel-pegel ini. Sama. Kak Konan aman kah? Iya. Aduh. Nah, sudah. Ada drone tuh. Ada drone tuh. Alah. Kamu kenapa pakai baju belang-belang? Kenapa pakai baju belang-belang? Mau jadi model kok pakai baju belang-belang? Gimana ini dah? Ya, kok dulu dah. Jadi guys, ini area parkirnya. Mobil 10.000, motor 5.000. Gratis kelapa loh, dapat kelapa gading loh. Nah, ini Cuncarami Waterfall 1,5 km. Oke, sekarang
kita sudah sampai ke Cuncarami ya. Cuncarami adalah salah satu spot wisata air terjun ya di Labuan Bajo. Ini Bang Jo sama Kak Konan disuruh sama Kak Afri ya. Kalau misalnya ini ngeprank, kalau memang ini gak worth it, memang Kak Afri mau kita skorsing ini ya kayak. Jalannya udah seperti itu tadi ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalnya trip ke Labuan Bajo, sailing trip pakai kapal pinisi 3 hari 2 malam. Kalau misalnya selesai trip, ini Bang Jo ada rekomendasi untuk keliling trip land tournya ya, trip daratnya, yaitu di spot air terjun Cuncarami. Kalaupun sebelum trip juga bisa. Jadi mau setelah trip atau sebelum trip, ini Bang Jo saranin kesini dulu. Ya, pertolongan jawarior kita lihat. Ya. Wah, worth it guys. Air terjunnya guys. Gimana, worth it? Worth it ya? Sempat aman, nafas. Oh bukan nafas ya, lapar ya. Halo Ibu. Halo Ibu. Viewpoint. Ini, guys. Kalian bisa mandi di sini juga guys. Akhirnya ada yang jauh. Wah guys, Bu, bisa sedikit diceritakan tentang Cuncarami, Bu? Ya kalau tempat Cuncarami sebenarnya saya ini seorang pendatang ya. Karena suami kerja orang sini, kebetulan nenek moyang dari suami pemilik tanahnya dulu. Jadi setidaknya kita mengerti dan tahu ceritanya sedikit-sedikit dari nenek moyang. Betul. Cuncarami ini dulu kakaknya, karena kita juga tidak tahu kakak cerita nenek toh. Ini dulu ini hutan belantara. Hutan belantara. Ya, kenapa dikatakan Cuncarami? Kalau Cuncanya sudah dikatakan air terjun. Ya. Raminya itu kalau dia diartikan bahasa Indonesia kan hutan belantara yang orang takut dulu. Oh, oke. Dulu orang tuh takut sekali dengan ini air. Oh, kenapa? Kenapa? Dulu kita di sini kan dinamakan ada Tua Golo, toh? Tua Golo. Tua Golo itu yang membagikan tanah kepada masyarakat. Oke. Ya. Nah, Tua Golo itu dulu membagikan ini tanah kepada masyarakat yang lain, dan masyarakat yang lain tidak mau. Katanya tidak mau terima tuh karena mungkin takut atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Oke. Akhirnya kami ini nenek moyang dari kita ini, Iya. daripada orang tidak mau, lebih baik saya yang kelola. Iya, Saya yang terima. Dia sudah terima ini tanah Cuncarami dulu. Dulu nih hutan nih, pohon banyak sekali di sini. Nah, makanya ini dulu katanya dulu ada sebuah pohon kayu besar di bawah sana, besar sekali. Itu makanya ini air terjun dikatakan air terjun Cuncarami. Raminya itu pohon itu yang melindungi yang melindungi orang katanya. Itu juga sih. Nah, menurut saya Cuncarami itu sebenarnya dikatakan air terjun di hutan belantara kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia. Jadi begitu. Oh, gitu. Jadi Tapi di atasnya kalau menurut saya yang cerita di medsos itu yang mengatakan ada seorang gadis yang mandi di atas itu, kemudian dia mencuci rambutnya dengan kelapa, itu tidak benar. Oh, itu hoax ya? Hoax, Karena tidak sesuai dengan apa yang kami tahu. Oh, karena kan kita beredar itu cerita di sosial media sehingga beredar di masyarakat ialah
di atas dari air terjun ini ada seorang wanita yang mandi. Ya mandi dan di kolam, mandi di kemudian kolam. ya, kemudian dia mencuci Mencuci rambutnya dengan kelapa, kemudian dia buang ampasnya ke dalam air itu, kemudian ada udang makan itu ampas atau bagaimana ceritanya saya juga lupa ingat sih. Nah, kemudian itu udang berubah menjadi pemuda tampan. No, Oh, itu tidak benar. bohong. Jadi cerita sebenarnya itu seperti Cerita apa? sebenarnya begini, menurut nenek moyang kita, dulu kan kita nenek moyang kan berkebun di atas sana. Kemudian ada kolam di atasnya itu tempat mereka timba air. Oke, untuk irigasi ya pengairan ya. Tidak, dia timbanya di pinggir kolam kayak beginilah. Tapi dia nimbanya di pinggir-pinggir begitu. Nah, ini seorang gadis kita umurnya dulu tahu saja orang tua dulu toh, kalau umur 10 tahun tuh sudah agak gede gitu. Akhirnya si Nona ini mama bapaknya pulang dari kebun, pulang kerja. Akhirnya ini Nona ini disuruhlah oleh mamanya timba air sore harinya. Menurut cerita yang saya tahu. Timba airnya dulu bukan pakai ceriken, bukan pakai ember, tapi pakai ini bambu nih. Oh iya. Nah, bambu kemudian dia diikat, kemudian disimpan di kepalanya, digendong gitu toh. Ini Nona ini ketemulah dengan seorang pemuda. Iya. Sampai di situ toh, sampai di situ, sampai di air itu karena sudah sore toh. Ketemulah dengan seorang pemuda. Datang sudah ini pemuda ini ngomong-ngomong dengan dia, kemudian dia disuruh tutup matanya. Yang wanita tadi Ya disuruh benar tutup ya, mata. anak gadis itu. Akhirnya si anak gadis ini tutuplah matanya dia. Kemudian dia dibawa lari oleh si jin situ, setan situ. Oh, penunggu di situ ya, jin Ya, itu. begitulah ceritanya. Akhirnya dibawa lari. Pas sudah sampai malam, si anak ini belum kembali. Bapaknya dan mamanya semua orang di sekitar itu carilah dia. Oh, satu kampung mencari dia ya. Ya, sekitar situ. Karena dulu kan belum ada kampung toh, yang namanya kita tinggal di hutan dulu toh. Nah, sekitar situ mencarilah seorang gadis ini sambil memukul gendang. Ini piring-piring semua ini tidak ada jawaban. Yang tidak ada jawaban, tidak diketemukan. Akhirnya si bapak ini membuat acara kenduri Oke. si anaknya ini. Nah, malam harinya si bapaknya bermimpi. Datanglah ini tuan pemuda ini mengatakan kepada sang ayah kalau anaknya sudah dia persuntingkan. Oh. Jadi ini anak ini menikahlah dengan setan atau jin. Oh, menikah begitu. dengan jin. Ya. Yang pemuda tadi itu ya. Iya, Oh. menikahlah dengan jin. Akhirnya si bapaknya ketemulah dengan jin ini. Mereka membuat perjanjian begitu. Kalau Anda mau ketemu dengan kau punya anak, silakan temui saya di air itu. Datanglah seorang bapak ini pergilah keesokan harinya bapaknya ini pergilah ke air itu, menemukan si pemuda. Akhirnya itu pemuda menyuruh si orang tuanya itu si Nona dari Nona, kalau Anda mau ketemu dengan kau punya anak, silakan tutup matamu. Akhirnya ini bapak ini tutuplah matanya, kemudian ketemulah dengan sang anak. Oh, dibawa ke dunia jin Dibawa tadi. ya ke dunia jinnya dia. Nah, akhirnya di situ si bapak sudah ketemu dengan anaknya, kemudian sudah ada cucu. Oh, sudah ada cucu. Sudah ada cucu. Ceritanya, saya tidak tahu bagaimana cerita aslinya. Menurut yang saya dengar dari nenek moyangnya kita. Betul. Akhirnya dibuatlah perjanjian, kesepakatan antara si jin ini dengan manusia, dengan 5 bapak menantunya Iya. mau membuat acara pesta. Pesta untuk ini ke bilis toh. Oh, bilis ya. Untuk acara bilis. Dibuat perjanjian. Permisi kamu muslim ya. Ya. Karena yang nama jin itu ini mertuanya minta kerbau ini 50 kerbau. 50 ekor kerbau. 50 ekor kerbau. Mertuanya minta ini tadi. Ya, untuk acara pesta apa ini? Pesta bilisnya itu ya. Pesta bilisnya. Nah, saya ceritakan ya. Ya. Terus si jin ini mengiyakan 50 ekor kerbau. Permisi ya, kamu muslim. Kalau menurut jin ekor kerbau ini babi hutan. Oh, oke. Ya. Akhirnya kenapa dia di Lampung itu, di kampung itu ada compang Lampung. Tempatnya itu mereka pesta di situ. Dia di kampung Lampung tuh ada namanya compang Lampung. Compang Lampung. Di situ pestanya mereka. Nah, setelah diiyakan deal satu sama lainnya antara mertua dengan si jin, Ya. pestalah mereka. Mereka ini mau hantar ini kerbau yang 50 ekor tadi si babi itu. Iya. Ya. Keburu matahari terbit. Oh, Akhirnya ayam berkokok, kemudian si jin ini lari. Kalau mau lihat kenyataannya, silakan Anda berjalan ke Compang Lampung. Iya. Batu besar-besar segini besarnya. Iya. Itu jin buat itu untuk pestanya mereka. Tapi karena keburu ayam berkokok, akhirnya jinnya hilang. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Jadi hanya tinggal batu-batu itu aja. Batu-batunya doang. Itu sudah ada yang tersusun rapi di atas. Makanya kalau di Kampung Lampung itu, kalau orang mau pergi minta keberhasilan, misalkan kalau mau dapat dudukan kayak DPR begitu ya. Doa restu lah ya gitu. Ya, mereka melakukan ritual di atas.
Oh, ritual di atas dekat batu-batu itu. Ya, di Kampung Lamung itu, di Compang Lamung namanya. Tapi khusus yang ada hubungannya dengan keluarga kami di situ. Oh. Misalnya kalau anda ya nggak mungkin lah. Oh, kalau misalnya orang di luar dari tali keluarga daerah ya ini daerah tidak dia tahu. tidak mau. Jadi bisa, Pak. Oh, gitu. Jadi yang harus ada ikatan keluarga ya? Iya, misalkan satu suku begitulah, Oh, baru bisa. baru bisa. Oh, gitu. Nanti bicarakan di sana ada acara ritual begitu, apa perjanjiannya setelah sukses, misalkan satu ekor kambing. Ah, Nanti bisa jadi kalau pas gitu. setelah dia mengiyakan dan sukses, maka harus dibayar itu. Kalau misalnya tidak dibayar, Anda sampai di situ saja. sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Seapapun mintanya Anda tidak akan terlayani. Oh, gitu ya. Iya. Oh, Maka siapa yang omong nanti maka itu jing akan menuntutnya ke dia. oh, langsung ke dia ya. Iya, langsung ke dia. Oh, Karena dia bukan. membuat perjanjian. Gitu. Iya, itu susahnya kalau budaya dengan adat ya. Betul, kalau budaya sama adat beda. Memang harus bisa dibedakan sebenarnya. Apalagi ini sudah menyangkut dengan alam toh. Betul, kalau dengan Kalau alam, kita omong tentang alam, di satu kali kita sebut, pasti alam sudah mendengar. betul. Apalagi yang kayak begini. Ya, betul. Ya. Jadi yang ada di media itu saya tidak percaya. Makanya banyak orang yang komen itu. Iya ya. Tidak Iya. seperti itu ceritanya gitu Tidak ya. seperti itu ceritanya sebenarnya. Oh, gitu. Bukan ada orang gadis yang mandi kemudian membuang ampasnya kelapa di situ. Tidak. Tidak begitu. Oh, jadi dia wanita itu mengambil air. Ya, menimba air Ada di situ jin, orang tuanya, kemudian ketemulah seorang pemuda di situ. Oh, yang dimana pemuda itu adalah jin sebenarnya Ya, di situ sebenarnya ya. penunggu di situ. Kalau kita sebut, kalau daerah Sumatera bilang itu namanya sama Kalimantan Bunian. Bisa Bunian. dicadal juga ya. Kurang nama ya. Ya. Jadi jin Bunian itu yang Itu merupakan makanya dia. disebut di atas itu cuncang germolas. Cuncang Germolas. Ya, di Kenapa atas. dikasih nama Cuncang Germolas? Karena itu anak gadis itu yang hilang. Oh, Germolas itu artinya Molas itu kan anak gadis. anak gadis. Germolas itu ngerlena. Gerle. Dia kan Oh, di hilang. ujung. Oh, di ujung. Jadi Gerle- air terjun tempat wanita itu hilang. Iya. Cuncang Germolas. Cuncang germolas. Memang tidak setinggi ini sih, air terjunnya agak pendek, agak tapi pendek. itu kolamnya. Kolamnya yang luas ya. Ya, enggak seluas ini sih. Berapa tingkat dari air terjun ini? Berapa air terjun lagi tuh? Ini kalau saya tidak salah lagi 2 di atas kolamnya. Oh, lagi 2 lagi baru sampai ke Cincang Germolas. Tidak, ini yang di tengahnya ada satu cincang, kemudian ada sananya di paling ujungnya cincang germolas. Oh, paling ujungnya Cincang Ya. Germolas. Dia paling pertama ya? Ya, kalau dari sana. Oh, dari sana ya. Makanya ini air ini kemarau ataupun dia tidak akan kering. Oh, gitu. Ini air terjun ini tidak akan kering, tidak seperti cuncang lolos di atas. Karena cuncang lolos di atas itu karena dia butuh air hujan saja. Pada saat hujan dia akan berair. Berair. Oh. Kalau tidak ada hujan dia tidak akan Berarti berair. kalau saat musim panas seperti ini, kemarau seperti ini susah lah ya? Tidak akan kering ini air. Cuman bebeknya saja yang berbeda. Jadi susah. Jadi kita mempromosikan sejarah ini melalui mulut ke mulut. Mulut ke mulut, Ya. sama mungkin dari wisatawan Ya, dari misalkan kami wisatawan gini kita. datang, kita Pasang foto-foto kemudian upload ke teman-temannya. Ya, gitu ya. Ya di Google Maps ada sih, di Google Maps Ya, ada, ya. aksesnya juga ada, cuman mungkin akses jalan masuknya aja tadi kan Ya. agak susah kan. Itu kalau yang tidak benar, kita tidak tahu dapat dari mana itu cerita Iya, ya. memang anak-anak sekolah. Biasanya anak-anak sekolah ini Anak-anak diceritakan sekolah. dari orang tuanya mungkin. Mungkin yang tidak ada hubungannya dengan ini. Iya, mungkin dia kayak sebenarnya mungkin tidak salah orang tuanya juga, Bu. Mungkin bisa jadi orang tuanya sengaja cerita seperti itu supaya anaknya tidak maghrib atau sore mandi Atau atau buang ampas iya. di situ toh, Udah sih. biar tidak kotor. Mudah-mudahan begitu ya. Semoga itu ada niat positifnya juga. Cuman dari kebenarannya memang itu sebenarnya tidak benar ya, Bu ya. Iya. Itu hoax ya. Dan sebenarnya tadi ada yang diceritakan Ibu Nani ya, Iya. seorang wanita yang Disuruh ayahnya menimba air sore hari, kemudian ketemu dengan Sama pondok jin. pesantren dari situ. dibawalah ke dunia jin untuk dipersunting. Iya. Jadi bersangkutan dengan batu-batu besar yang ada di Compang Lamung. Compang Lamung, di mana itu ialah sebenarnya resepsi pernikahan mereka berdua yang akan diselenggarakan. Di sana, Nah, di sana ya. di Compang Lamung, tuh, di Kampung Lamung. Jadi babi-babi yang 50 ekor tadi hilang. Hilang kan? Jinnya hilang, dia juga hilang. Iya, hilang. Oh. Apa lagi di orang itu? Lagi sesi mengambil foto-foto guys sama video guys. Gimana itu nggak bisa jadi model itu dia? Gimana nggak bisa jadi model dia itu? Pada bule guys. Tinggi. Nah jadi guys, itulah segenap petualangan kami di air terjun Cincarami.
juga. Saya, Conan, Afriyadi, dan Nina sudah menjelajahi ke sini. Jadi buat teman-teman, kalau sebelum trip dari Labuan Bajo atau sesudah trip, pulang trip, kalau misalnya masih singgah, masih stay di Labuan Bajo, ini recommended sekali untuk teman-teman main ke Cincaraمی gitu. Tenang aja, di sini aksesnya gampang dan kalau bisa bawa bekal dari jauh ya, dari rumah ya. Di sini soalnya tidak ada warung atau kalau teman-teman mau belanja sesuatu itu nggak ada di sini. Tapi worth it sih guys. Banyak sekali guys. Halo guys. Salah satu wisata yang dia udah duluan guys. Dia udah duluan. Benar-benar itu. Dingin kan? Wah, dingin ya. Ini sejuk banget ya. Dingin banget ya. Luar biasa. Itu dari tadi mau terbangin drone nggak terbang-terbang aja. Apa yang terbang? Oke guys, tadi kita sudah membahas semua tentang Cincaraμή. Kita juga udah mandi. Dan ini tinggal sesi fotonya kakak Conan, sang tukang foto. Dan Syafri. Jadi untuk teman-teman terima kasih untuk sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Bajo Familia Tour and Travel. Follow juga Instagram dan TikTok kita dan Facebook kita di Bajo Familia. Kita juga ada di Shopee juga ya guys. Tetap support wisata, tetap support pariwisata Indonesia, terutama NTT dan Labuan Bajo. Tapi kesemput Kaki udah atau napas ya. Ini mereka duduk kakimu ke bawah. kami semua sama-sama tidak bisa jadi model guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta di share video ini untuk informasi perwisata yang lain yang ada di Labuan Bajo. Terus tetap dibaca, Bajo punya cerita. Bajo Familia, we serve you as family.